Selamat pagi, partisipan penelitian sekalian. Perkenalkan, nama saya Dr. Elizabeth Sulastri Nugraini. Saya dokter umum dan spesialisasi saya adalah di pendidikan kedokteran dan health profession. Jadi pada kali ini kita akan mengadakan penelitian yang bertopik pendidikan kedokteran. Ada beberapa rekan dosen yang juga ikut terlibat dalam penelitian ini, Dr. Hana, spesialis dokter umum, Dr. Hana Silitonga MKes, dokter umum, dan keahlian beliau adalah di bidang komunikasi. Beliau nanti akan menjadi salah satu narasumber untuk penelitian ini dan memberi feedback ya, bagaimana dalam segi penyampaian dan komunikasinya apakah sudah efektif atau belum. Kemudian ada Dr. Imelda Rituma, Magister Medical Education, ada Dr. Johan Shusan, spesialis kedokteran rehabilitasi medik, fisioterapi dan rehabilitasi medik. Kemudian ada Ibu Laura Mahendrata Cahyono dari Teknologi Informatika dari Fakultas Teknologi Informatika Ciputra. Beliau yang mengajari kami, para dosen FK, untuk mengajar mahasiswa kami membuat website. Ya, jadi penelitian kita akan berjudul persepsi mahasiswa tentang pembelajaran teknologi di kedokteran untuk mencapai kompetensi dokter Indonesia sesuai dengan teori self determination atau teori determinasi diri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jadi nanti mahasiswa akan diambil data berupa data interview untuk kemudian dikelompokkan, dikelompokkan, dikelompokkan apakah bisa menjawab sesuai dengan teori determinasi diri tadi. Jadi nanti ada bagian introductory dari background dan lain sebagainya sampai ke kualitatif data. Jadi latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini sebetulnya adalah karena mahasiswa Fakultas Kedokteran Ciputra di semester 1 itu mereka sudah diajarkan mata kuliah teknologi termasuk membuat website. Ya, website yang ada di Google Site. Kemudian mahasiswa juga belajar menggunakan semua fitur-fitur semua fitur-fitur yang ada di Google Site tersebut untuk menghias halaman website mereka. Nah, pada saat semester 1 mereka hanya mengerjakan itu untuk mengumpulkan tugas. Mengumpulkan tugas termasuk salah satunya adalah tugas mata kuliah teknologi juga artificial intelligence. Jadi di semester 1 mereka juga udah belajar bagaimana mengubah teks menjadi sound, teks menjadi picture, menjadi gambar, dan bagaimana teks itu bisa jadi satu video. Ya, jadi sedemikian efektifnya kalau mahasiswa kita itu belajar teknologi karena itu akan bisa membantu mereka menyampaikan message dengan lebih bagus, dengan lebih sesuai dengan pendengar atau audiens mereka, target komunikasi. Jadi diharapkan dengan mengembangkan lagi website yang sudah dibuat oleh mahasiswa kedokteran semester 1 itu nanti dengan sedikit bimbingan dan arahan dari para dosen untuk membuat konten edukasi kesehatan sesuai tentunya juga sesuai dengan preference mahasiswa masing-masing ya. Ada yang suka tentang olahraga, mari silakan mengedukasi sesuai dengan peminatan. Ada yang memakai suka masak, misalkan mengedukasi, misalkan hubungannya makanan sehat atau cara pengolahan makanan sehat untuk menghindari penyakit. Ya, jadi diharapkan itu semua bisa melengkapi lulusan FK Ciputra ini untuk bisa menjadi dokter yang uh,
kompeten sesuai dengan 7 pilar kedokteran, ya 7 pilar dari SKDI, Sistem uh, Kompetensi Dokter Indonesia, ya. Diharapkan dengan menguasai teknologi digital dan ilmu komunikasi, literasi kesehatan masyarakat kita bisa jadi meningkat. Kemudian ini kurang lebih skema, ya, skema dari jalannya penelitian nanti, partisipan yang sudah terkumpul. Sementara ini diubah, ya, jadi workshop pembuatan website ini nanti akan diadakan secara online karena kesibukan mahasiswa kedokteran tuh nggak pernah habis, ya, juga dosennya sibuknya juga sama mahasiswanya. Jadi karena sudah keburu libur dan nanti kalau masuk pasti sudah penuh dengan jadwal ujian dan lain-lain. Jadi eh, workshop ini kita ubah menjadi satu pertemuan online yang disesuaikan sendiri dengan waktu dan kesempatan dari para partisipan. Jadi self-paced, ya. Jadi tidak tergantung dengan waktu. Jadi tidak ada alasan tidak bisa kalau memang ingin bergabung dan ingin memiliki website sendiri. Nanti website yang ada akan akan disubmit dan akan diberi feedback oleh kita semua para peneliti. Kemudian feedback itu diperbaiki lagi oleh mahasiswa. Jadi feedback itu nanti akan memberi masukan satu tentang konten, ya, khususnya konten. Kalau materi sih saya rasa adik-adik dengan bantuan AI walaupun masih semester 1 Anda bisa, ya. Cuman nanti promptingnya Anda harus baik, ya. Jadi supaya tidak terkesan seperti benar-benar ini bikinan AI. Anda bisa modif dengan Anda belajar prompting. Nanti akan ada video yang akan menuntun Anda untuk bisa membuat prompting yang benar. Dan tentunya Anda juga diuji nih, ya, diuji kegigihannya dan ketekunannya. Karena untuk proyek yang seperti ini biasanya tidak bisa sekali jadi. Pasti ada kebutuhan untuk memperbaiki satu dan lain hal sesuai dengan eh, kemauan Anda, ya. Jadi akan mendapat feedback tentang konten, tentang cara komunikasinya, apakah bisa tersampaikan dan bisa dipahami oleh audiensnya dengan baik, dan kemudian akan mendapat feedback tentang layout, ya, layoutnya di website ini bagaimana, adakah hal-hal yang bisa ditingkatkan untuk membuat website ini menarik dan engage ke pembacanya atau penikmatnya, ya, pada orang-orang yang menggunakan user. Kemudian setelah jadi websitenya, Anda akan diwawancara tentang pengalaman dan persepsi Anda tentang kegiatan ini, kegiatan membuat website ini. Ya, nanti sudah sampai di sini aja. Nanti bagian yang merah ini merupakan bagian dari tugas para peneliti untuk kemudian mengolah hasilnya menjadi suatu luaran. Nah, jadi metodologi yang kita gunakan nanti adalah berupa interview dan akan ditranskrip dan kemudian di-coding, kemudian dikelompok-kelompokkan ke tema-tema, apakah hal itu bisa menjawab ataukah sesuai dengan teori determinasi diri untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan motivasi, ya. Kemudian ini timeline, ya, timeline yang kita usulkan. Jadi setelah ini Anda akan bebas mengerjakan pembuatan Google Site Anda. Buat mahasiswa yang sudah mempunyai Google Site angkatan 2022, 23, angkatan 2024, karena mata kuliah ini sudah berjalan 3 tahun, mereka boleh melanjutkan. Nah, tadi ada satu pertanyaan saat kita diskusi dengan teman-teman kalian, ada satu pertanyaan, apakah melanjutkan atau bagaimana? Boleh melanjutkan, tidak perlu bikin website ulang, tapi nanti diatur page sama subpage-nya, ya, supaya yang muncul
yang tugas yang baru ini. Jadi justru disitulah nanti kita challenge ya, kita ditantang untuk kita lebih kreatif, lebih inovatif dan dalam membuat, dalam mendesain konten edukasi. Ya, nanti minggu 3 dan 4 diharapkan sudah ada submission. Kalau untuk kakak kelas yang ingin mengerjakan atau ingin punya Google Set, ya nanti mungkin disediakan oleh panitia peer ya, peer mentor ya. Jadi nanti ada adik-adik dari 2024 yang sudah biasa mengerjakan Google Set, mereka akan membantu jika Anda ada kesulitan. Kemudian diharapkan di minggu ketiga dan 4 kita sudah bisa memberi feedback untuk masing-masing website yang disubmit. Kemudian minggu pertama dan minggu kedua Maret bisa diperbaiki ya, bisa diperbaiki lagi sampai akhirnya jadi satu website yang menurut Anda sudah cukup puas untuk developer sendiri. Kalau sudah puas kan berarti ya sudah cukup bagus lah ya, udah dihias-hias, ada foto dan lain-lain. Nanti kontennya kita buatkan panduan. Nah, kemudian di bulan Maret kita akan adakan interview. Yang menginterview adalah asisten peneliti ya atau peneliti mahasiswa. Dan setelah ini selesai, partisipasi Anda selesai sampai bulan Maret, bulan April, kita tinggal mengolah data. Peneliti akan mengolah data, ditranskrip, kemudian dicoding dan ditriangulasi, dikonfirmasi ke partisipan. Apakah yang ditulis oleh asisten peneliti itu sudah sesuai dengan yang disampaikan oleh partisipan. Ya, kemudian diharapkan Mei kita sudah bisa edit dan bisa publikasi. Nah, ini adalah konten edukasinya. Jadi konten edukasinya adalah edukasi untuk kesehatan, ya, edukasi pasien. Nah, apa yang harus dilakukan? Anda harus set dulu topik. Topiknya apa? Apakah Anda mau pediatri atau geriatri, antenatal dan lain-lainnya, ya. Ini bisa konsultasi ke fasilitator jika dibutuhkan. Ya, tapi kalau Anda sudah yakin Anda mau nulis tentang satu topik, misalkan Anda yang suka olahraga, bagaimana mengatasi, meningkatkan atau mengatasi kurus ya, kurus supaya gemuk, tapi bukan gemuk karena banyak makan, tapi berotot. Nah, itu Anda boleh tulis, ya seperti itu contohnya. Kemudian dilihat dalam konten Anda itu nanti harus relevan, ya. Jadi apa yang Anda tuliskan, tujuannya apa, tujuan dari tulisan tersebut, harapan Anda apa setelah membaca tulisan saya. Masyarakat lebih teredukasi untuk makan makanan sehat, lebih banyak protein daripada karbohidrat, karena itu yang membentuk otot dan mencegah obesitas. Nah, misalkan seperti itu harus ada benang merahnya, ya. Jadi antara apa yang diinginkan apa dan yang ditulis itu harus sesuai. Nah, itu juga sekali lagi skill, jangan putus asa. Yang penting Anda mencoba, ya, karena kami pun para penulis, para peneliti juga masih tetap mencoba dan berproses. Ya, dan jangan lupa kalau bisa dibuatlah Anda membuat juga dokumentasi dari proses tersebut. Ya, jadi promptingnya apa? Ternyata, oh kalau promptingnya seperti ini keluarnya kontennya cuma seperti ini. Tapi kalau saya refine sedikit, saya perbaiki sedikit, saya lebih spesifikkan promptingnya, ternyata hasilnya jadi lebih bagus atau lebih mendekati dengan tujuan edukasi saya. Nah, seperti itu ya. Jangan khawatir, nanti setiap kali Anda ada kesulitan akan ada bagi peneliti yang membantu Anda. Peneliti dan asisten penelitian ya, dan ini Anda bisa tambah macam-macam ya di website, di Google Site itu Anda boleh hiasin. Nah, di sini
inovasi Anda dan mungkin hobi Anda crafting dan bikin dekor-dekor itu bisa tersalurkan dan bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi kalau Anda sudah punya YouTube channel, Anda suka mengedukasi orang, linkkan YouTube channel atau video Anda, atau Anda suka pooling gitu ya, bikin kuesioner gitu boleh. Atau Anda kasih edukasi, sebelumnya Anda kasih pre dan post test, boleh juga. Ya, itu kreativitas Anda untuk membuat uh, pengguna Anda itu engage ke website Anda. Ya, kalau selesai gitu, boleh kasih Certificate of Appreciation ya, boleh aja ya kan, karena itu website Anda. Nah, nanti Anda bisa mendengarkan ini ya, YouTube dari Dokter Hana, nanti YouTube dari saya untuk pembuatan Google Site juga akan saya insert di link ini. Jadi kalau Anda klik di halaman tadi akan nyambung ke YouTube yang sudah dibuat oleh Dokter Hana. Jadi sebelum Anda membuat konten, please dengarkan dulu YouTube ini. Ya, nanti panduan untuk mengerjakan Google Site juga akan saya cantumkan. Kemudian panduan untuk membuat prompting atau text to sound atau text to video juga akan dibuatkan oleh asisten peneliti. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Ada beberapa contoh dari website. Harapannya Anda akan membuat ini sebagai reference ya. Jadi bukan ini sebagai sesuatu yang sudah bagus, enggak. Ini sebagai satu referensi aja. Jadi kurang lebih itu seperti ini. Ini website saya ya. Kemudian Anda klik juga Anda akan dipandu menuju link website saya. Anda bisa lihat-lihat sendiri semua. Ya, nanti di sini ada apa, ya, ada informasi apa, atau ada pelatihan apa, atau ada kursus apa, ya. Ini website saya ketika saya mengajar medical literasi untuk mahasiswa semester 1, ya. Kemudian di selanjutnya juga ada contoh website dari mahasiswa, ya. Jadi sekali lagi ini adalah referensi. Referensi untuk Anda membuat dan nanti Anda bisa menghias-menghias sendiri ya, dihias-hias sendiri sesuai dengan apa yang Anda rasa baik ya, sesuai selera Anda. Maaf ya, ini kok rada error sedikit. Nah, ini jadi halaman berikutnya. Nah, ini contoh dari adik kelas ya. Ada 2 contoh yang kalau Anda klik linknya nanti akan membawa Anda menuju ke website mereka. Jadi demikian panduan dari jalannya penelitian ini nanti kira-kiranya hal ini boleh menjadi semangat ya atau boleh menjadi awal yang baik untuk Anda akhirnya memiliki website sendiri. Nanti Anda akan dipandu melalui WA Group dan kita akan berikan materi-materi ini melalui G-Drive yang akan kita linkkan ke WA Group. Demikian kiranya adik-adik dan teman-teman sekalian boleh bersemangat untuk mengerjakan website. Siapa tahu itu bisa Anda publish, bisa berguna bagi orang lain, atau bisa jadi portfolio Anda suatu saat, atau juga saat Anda nanti koas, ternyata Anda udah rajin ngisi di Google Site Anda. Jadi kalau Anda butuh, Anda tinggal carinya juga lebih gampang. Jadi tujuannya nanti supaya memudahkan Anda untuk mencapai kompetensi dokter dan menjadi dokter yang komunikatif dan dokter yang terbuka terhadap perkembangan teknologi. Baik, selamat pagi. Sampai berjumpa di kelas online. Terima kasih.
Baik, selamat pagi peserta penelitian sekalian, partisipan penelitian. Berikut akan saya sampaikan eh, panduan kedua ya, panduan kedua tentang pembuatan Google Sites sebagai media edukasi untuk masyarakat. Jadi judul penelitian kita adalah ini ya, persepsi mahasiswa tentang pembelajaran teknologi di kedokteran untuk mencapai kompetensi dokter Indonesia dan menggunakan teori dari determinasi diri. Nah, kemudian nanti Anda akan diwajibkan membuat website ya dan menghias website Anda dengan materi edukasi untuk masyarakat. Harap melihat ke video yang sebelumnya, YouTube yang bagian pertama. Nanti di sini akan saya tuliskan YouTube bagian kedua. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan ini timeline kita. Kemudian educational content ya, educational content nanti Anda bisa mendengarkan untuk membuat konten. Sebelum membuat konten harap mendengarkan video dari Dr. Hana ya. Nah, kemudian apa saja yang akan Anda buat di template di website Anda? Ini saya berusaha buatkan template untuk educational website. Jadi di homepage nanti Anda buat header. Headernya yang simple tapi yang tagline-nya itu apa ya? Connect gitu ya ke masyarakat atau slogan-slogan yang mengencourage masyarakat itu untuk bisa meningkatkan literasi kesehatan mereka. Kemudian di navigation bar Anda boleh tuliskan home-nya, website apakah ini, terus kemudian about ini tentang penulis. Harapan saya ini nanti Anda isi dengan profil Anda, terus kemudian minat Anda. Misalkan Anda sudah ikut lomba-lomba, lomba atau pengabdian masyarakat, atau penelitian, atau karya tulis, atau apapun. Anda seminar dan jadi presenter di berbagai lomba-lomba kedokteran, Anda boleh tampilkan di sini. Karena kalau itu nanti Anda konsisten dalam mengembangkan diri atau mengembangkan karir Anda sebagai mahasiswa kedokteran, suatu saat itu akan menjadi satu media portfolio buat Anda sekalian. Nah, kemudian topik dari edukasinya Anda pilih, nanti akan ada panggilan. Terus kemudian Anda bisa coba kasih frequent answer and frequent answer question. Jadi pertanyaan-pertanyaan apa yang biasanya lazim ditanyakan sesuai dengan konten yang Anda buat. Misalkan, apakah minum es membuat gendut? Nah, Anda kasih jawaban, tapi yang ilmiah ya, karena ini konten untuk edukasi pendidikan dan Anda mahasiswa, eh, usahakan jawaban-jawaban Anda ilmiah dan ada referensinya. Nah, resource ini kalau misalkan Anda mau kasih leaflet-leaflet buat mahasiswa, buat pembaca Anda atau pengguna website Anda, Anda mau kasih edukasi atau Anda mau bikin flyer yang bisa di-download eh, ini ya pengguna dan kemudian bisa di-share, mereka itu bisa jadi media branding Anda. Kemudian kalau misalkan ada ini kontak ini sementara tidak usah diisi dulu ya karena Anda kontaknya boleh lewat email dan email UC dulu aja karena Anda masih mahasiswa. Jadi supaya tidak etik ya, supaya tidak melanggar etik. Kemudian di main banner Anda kasih yang visually appealing, sesuatu yang eye-catching gitu ya, short welcome message. Kemudian ada juga section untuk call to action, misalkan di bawahnya. Ayo segera mulai hidup sehat atau segera mengurangi konsumsi karbohidrat atau gorengan atau stop merokok. Sekarang ganti dengan berolahraga. Nah, misalkan seperti itu. Jadi satu pesan yang bisa tersampaikan dan simple tapi mengena ke pendengar Anda atau pengguna website Anda. Nah, kemudian ini juga bisa Anda tulis sesuatu yang clear, dijelaskan tujuan dari website tersebut apa. Di about ya, di page about ini tadi.
ya. Nah, di sini di navigation bar yang kedua. Jadi misalkan kalau Anda belum pernah sama sekali belum punya gambaran, Anda boleh nah ini about. Nah, di sini nih Anda tulis nanti ya, ditulis di sini about apa. Nah, nanti bikin another tab lagi, ya sub page lagi. Nah, seperti itu Anda buat. Terus kemudian, maaf, ya ini ya, tujuan. Jadi di about page itu harus ada mission statement. Ini kayak learning outcome atau capaian pembelajaran. Jadi setelah membaca atau mengakses website ini, pembaca akan bisa menerapkan hidup sehat atau bisa stop merokok karena Anda sudah memberikan guidance-nya, panduan step-step praktisnya seperti itu. Contohnya ya, atau bisa mengurangi problem ansietas karena Anda sudah rajin berolahraga, tidur yang cukup, makan makanan sehat, ya. Itu ada di page about. Nah, kemudian penjelasan siapa Anda. Penjelasan singkat tentang background Anda sebagai mahasiswa kedokteran. Kalau dulu sudah pernah kuliah dan punya jabatan atau punya gelar ya Anda tuliskan. Terus kenapa kok sekarang jadi kepingin jadi dokter ya ada yang sudah terkenal tapi juga masih kepingin jadi dokter. Nah itu akan menambah engagement dengan pengguna website Anda. Nah kemudian ini value ya kenapa kok website Anda ini layak untuk dibaca. Nah, nah, ini educational content Anda bisa pilih ya. Jadi untuk memudahkan Anda memilih topik, saya berikan beberapa panduan. Ya, ada yang dari basic health concept, misalkan how the body works atau common symptom, misalkan topik tentang batuk. Nah, misalkan Anda punya topik apa ya waktu di blog sensis misalkan hidung tersumbat. Nah, kenapa? Bisa karena apa saja atau telinga berdenging itu bisa karena apa saja. Boleh Anda bahas di sini. Ya, salah satu misalkan atau Anda tertarik misalkan ada keluarga yang karena satu hal sakit terus kemudian Anda banyak research sampai Anda paham betul termasuk teknik praktisnya Anda boleh tuliskan juga di sini. Atau yang hobinya traveling karena hobi traveling jadi tahu nih tentang preventive care atau travel advice atau travel medicine ya. Jadi Anda tahu penyakit-penyakit apa saja yang mungkin bisa lebih berisiko untuk orang-orang yang mobilisasinya tinggi. Kemudian vaksin-vaksin apa yang perlu dilengkapi jika jika seseorang itu hobi traveling atau bahkan travelingnya ekstrim ya di daerah-daerah yang masih endemis penyakit-penyakit menular. Kemudian bisa juga Anda memilih topik mental health and well-being atau emergency response, misalkan kecelakaan pada anak, kecelakaan pada lansia. Nah, Anda boleh pilih ya. Nah, setiap topik page harap menggunakan ini ya. Jadi ada edukasi yang sederhana aja bahasanya. Anda bukan menulis ilmiah. Justru makanya dari eh, ke, ke ke interest saya ya. Jadi keinginan saya tuh Anda punya satu video yang komunikatif, bukan video yang ilmiah atau website yang sangat ilmiah. Karena Anda tugasnya sebagai educator untuk masyarakat. Ya, terus kemudian jangan lupa dikasih infografik atau short video. Anda bisa menggunakan AI. Nanti akan ada eh, beberapa video yang akan mengajarkan bagaimana Anda bisa prompting, bagaimana Anda bisa mengubah teks menjadi teks, atau teks menjadi image, atau gambar, atau teks menjadi video, atau teks menjadi lagu, dan lain-lain. Dan itu mungkin bisa
menarik ya, bisa lebih menghiasi website Anda. Terus kemudian tadi frequent answered question yang sudah dijawab dengan referensi yang ilmiah, bukan bukan katanya siapa gitu ya, tapi sesuatu yang ilmiah. Terus kemudian ada pesan yang bisa langsung diaplikasikan. Jadi, yuk cegah merokok dengan apa? Misalkan dengan berolahraga rutin atau menabung, giat menabung untuk bisa sebagai salah satu mencegah kebiasaan merokok, misalkan seperti itu juga boleh. Ya, kemudian nanti di frequent answered question itu Anda pakai ini rumusan ini guidance ya. Terus kemudian di research page di halaman yang berisi materi-materi yang bisa didownload eh, pengguna website Anda ya. Itu nanti akan bisa semakin menyenangkan para pengguna untuk mengunjungi website Anda ya. Naik kontak page atau eh, ada contoh di website adik kelas itu yang menggunakan semua platform media sosialnya untuk bisa dihubungi. Ya, itu bagus ya. Nah, Anda juga boleh menambahkan features-features tambahan untuk komunikasi efektif. Ya, bisa simple language atau media sosial atau interaktif. Anda bisa boleh kasih self-assessment atau quizzes, ya, apapun ya, sesuai dengan inovasi dan kreativitas Anda sekalian. Nah, ini contoh, Anda bisa klik nanti untuk menuju ke website saya. Kemudian ini untuk website dari adik kelas 2024. Ini juga adik kelas 2024. Nah, di sini Anda akan menemukan yang tadi saya bilang kontak ya, kontak personnya Anda bisa lihat di sini. eh, ini sudah menampilkan di situ ada Instagramnya yang bisa diklik. Nah, kalau bagi yang pemula sama sekali belum pernah buat website, jangan khawatir. Nanti akan ada eh, teman-teman, ya betul di kelas ya, karena dari angkatan 2022, 23, 24 sudah bisa membuat website. Mereka yang lebih dulu bisa, bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka lebih bisa. Ya, itu yang akan membantu angkatan-angkatan lainnya. Jadi kakak kelas, tidak usah sungkan, karena nanti adik kelas Anda juga butuh Anda untuk ngajarin yang lain-lain. Baik, demikian kiranya bisa bermanfaat untuk pembuatan website Anda. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik, kita akan mulai video kita kali ini tentang bagaimana membuat Google Site. Ya, jadi untuk penelitian eh, teknologi dan komunikasi untuk pembelajaran di kedokteran, kita akan membuat Google Site. Berikut adalah video panduan step by step-nya untuk bisa membuat Google Site. Jadi Google Site itu banyak gunanya nanti, terutama kalau untuk ini sebagian yang saya cantumkan untuk mata kuliah medical literasi di semester 1. Tapi ke depan kalau misalkan Anda sendiri nanti berprofesi sebagai dokter atau DM, ini akan sangat berguna untuk Anda karena bisa berlaku sebagai portfolio buat Anda. Ya. Jadi nanti misalkan Anda senggang, Anda ada waktu Anda atau Anda ingin menulis, silahkan menulis di Google Site Anda. Jika Anda publish, itu akan bisa jadi sarana edukasi untuk eh, pengguna website Anda. Tapi kalau Anda tidak berkenan untuk dipublish, Anda bisa pakai sendiri untuk catatan. Ya, catatan. Misalkan kalau koas nanti kalau butuh mau bahas tentang satu mata kuliah atau tentang materi di SGD dulu, ya Anda bisa lihat dari sini lagi jika itu Anda masukkan ke website ini. Ya, jadi ini contoh-contoh penggunaan teknologi untuk menyampaikan informasi bisa berupa teks, gambar,
audio, video, lagu, atau animasi, dan dengan berbagai platform penyampaian, ya. Nah, yang di sini kita akan belajar nanti tentang bagaimana menyampaikan edukasi atau pesan dan meningkatkan literasi kesehatan masyarakat itu dengan menggunakan website. Nah, ini learning outcome-nya ya. Contoh, maaf, ini contoh ya. Ini contoh dari website yang saya punya. Ada di link Canva yang saya serahkan ke Anda. Nanti ada contohnya dan juga beberapa contoh website dari adik kelas. Nah, sebelum membuat Google Site, Anda harus tahu dulu dengan apa yang disebut dengan Google Workspace ya. Jadi ada berbagai macam fitur yang bisa Anda gunakan dan bisa nge-link ke site website yang akan Anda buat nanti. Nah, untuk Google Site logonya seperti ini. Tulisannya SITES ini ya, sites. Nah, dalam Google Site nanti Anda bisa attach apapun, misalkan dokumen atau file-file besar atau YouTube bahkan ke dalam Google Site Anda. Jadi ini fitur-fitur yang bisa Anda gunakan dari Google Workspace. Ya, ini contoh-contohnya. Jadi dari Gmail, kalau untuk tips praktisnya, eh, semua dokumen yang akan Anda upload atau Anda jadikan isi dari Google Site, contohnya bisa berisi foto-foto, foto-foto yang mau Anda upload, Anda jadikan satu dalam Google Drive yang ada di Google yang akan Anda buat nanti untuk Google Site. Misalkan Anda punya 3 akun Google ya, pakai salah satu yang sesuai dengan Google Site tadi. Jadi buat dulu Google Drive dan semua yang akan Anda input dalam Google Site itu Anda upload ke Google Drive. Itu tips praktis yang biasanya saya kerjakan ya dan adik-adik kelas Anda kerjakan. Jadi bisa bentuk file, dokumen, atau video, atau Google Form, atau eh, link apapun ya yang sesuai di situ. Kemudian Google Calendar, misalkan Anda mau mengadakan event, terus kemudian Anda buka open pendaftaran gitu ya, reservation untuk pendaftaran ke event Anda bisa juga link ke Google Calendar. Di Google Drive-nya, misalkan Anda meetingnya mau pakai Google Meet juga bisa. Anda pelajari satu-satu ya. Walaupun kita dokter, tapi ya kalau misalkan Anda bertugas di daerah kan Anda yang orang yang paling pintar nanti ya, yang harus mengajari tenaga medis lainnya. Kalau Google Doc Anda sudah biasa ya. Google Doc Anda biasa, sudah bisa untuk kerja kolaborasi, bisa share notes, dan lain-lain. Nah, kemudian eh, ini tadi semua buat yang belum tahu ya, ada di tanda titik 9 yang ada di Google Site masing-masing Anda. Jadi Anda ikuti panduan ini nanti, open Google Drive, create folder di Google Drive, kemudian eh, diisikan di new folder tadi apa saja yang ingin Anda simpan di situ. Ya, kemudian Anda masuk ke Google Site. Klik di Google Site ini, terus kemudian klik new button. New buttonnya itu ada di pojok kiri. Ya, nah, Anda bisa ikuti ini, dicoba-coba ya. Kemudian ini page header. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian di sini page header ini Anda isi dengan apa? Misalkan ini websitenya Elizabeth. Yang saya ketik di sini Elizabeth website atau Eli Edu misalkan seperti itu. Ya, ini kan untuk medical literasi, tapi ini untuk penelitian Anda boleh isi sesuai konten Anda atau misalkan Anda kepingin dikenal sebagai Jenny Edu atau Eli Edu gitu ya boleh.
Kemudian ini beberapa template yang saya desainkan untuk Anda. Jadi seperti ini kan ada home, ada tugas. Nah, kalau yang di sini nanti jangan diisi home sama tugas, karena ini tidak ada penilaian baik benar. Ya, feedback yang akan diberikan oleh peneliti nanti adalah feedback untuk memperindah dan supaya komunikasi yang dibaca oleh pengguna website Anda itu nyampe pesannya. Ya, jadi tidak ada benar dan salah karena Anda yang kelas ikut di penelitian ini adalah istilahnya sudah kelas advance-nya dari medical literasi. Jadi ini harus ada homepage header. Usahakan simple tapi tagline-nya yang engage ya, yang istilahnya bisa menarik pengguna website Anda. Kemudian nanti di navigation bar itu yang seperti ini ya, misalkan home, tugas. Nah ini Anda tidak bisa sepenuhnya paham kalau belum nyoba-nyoba sendiri. Jadi nanti coba-coba aja sendiri. Kalau misalkan ada kesulitan, boleh menghubungi panitia. Ya, nah ini nanti ada bar home, about, topik, frequent answered question, ya apa pertanyaan-pertanyaan yang sudah pasti bisa dijawab, yang sering ditanyakan orang, misalkan eh, apakah betul minum minuman dingin itu membuat perut buncit? Nah, Anda jawab langsung. Tapi ini nanti di di bar frequent answered question ya, tapi harus berdasarkan landasan ilmiah. Jangan dijawab asal gitu ya. Jadi harus ada landasan ilmiahnya. Walaupun di sini nanti melampirkan referensi itu tidak harus. Kalau Anda cukup desainnya bagus, mau lampirkan referensi boleh. Ya, terus kemudian harus ada tab resources, resources ya. Misalkan Anda mau bikin flyer edukasi berhenti merokok, ya boleh. Bikin yang singkat, kalau bisa dilihat gambarnya aja sudah orang itu paham sendiri, tidak perlu baca banyak-banyak. Karena membaca itu kan effort. Jadi kalau Anda bisa membuat gambar yang sudah bisa menyampaikan pesan, itu akan lebih bagus. Anda taruh di tab resources. Ya, kemudian kalau bisa di-download dan ada kontak Anda bisa di-share ke uh, sosmed mereka kan jadi salah satu ya tipe branding gitu ya. Nah, kontak jangan terlalu agresif memberikan kontak Anda karena istilahnya Anda masih pelajar ya. Nah, bukan berarti itu saya mengecilkan peran, tapi supaya tidak menyalahi kode etik ya. Jadi harap bijak dalam hal ini. Kemudian main banner ya diusahakan yang menarik gitu ya, yang appealing. Jadi orang itu pengen lihat lagi, pengen ngecek lagi website Anda ada progres apa. Dan jangan lupa harus ada karena ini sifatnya edukasi ya, harus ada satu tempat yang khusus memuat untuk call to action gitu ya. Misalkan tadi kan Anda membuat website ini ada tujuannya, ya kan? Tujuannya setelah membaca website saya, orang bisa benar-benar kepingin berhenti merokok. Karena mungkin tadi Anda sudah pakai AI untuk bikin video yang menyentuh gitu ya, atau bikin lagu yang menyentuh yang sampai akhirnya bisa membuat orang itu berniat berhenti merokok. Nah, ini Anda juga perlu tuliskan ya, call to action. Call to actionnya apa? Atau stop smoking today for better health atau apa gitu ya. Terserah Anda, kreativitas dan inovasi Anda dituangkan di sini boleh. Nah, ini yang kedua, karena ini tadi ada page yang memuat tentang siapa kita ini. Nah, di tab di page about nanti Anda tuliskan ini ya. Tujuan dari website ini apa? Tujuan website ini kan adalah website untuk edukasi kesehatan. Terus kemudian setelah
kunjungi atau membaca konten yang ada di sini, diharapkan Bapak Ibu bisa memulai hidup sehat, misalkan gitu. Atau paham tentang apa itu penyakit autoimun, atau bisa mencegah, bisa memodifikasi gaya hidup untuk mencegah penyakit mental health, misalkan seperti itu. Ya, jadi dituliskan di situ. Kemudian siapa kita ini? Kenalkan sedikit tentang Anda. Misalkan Anda cerita tentang Anda asalnya dari, misalkan saya dari Solo, terus sekitar Solo itu ada cagar budaya apa saja. Nah, itu untuk terus kenapa kok saya kepingin sekolah ke Surabaya atau kenapa saya pengen jadi dokter, nah, itu juga boleh Anda ceritakan. Siapa Anda, interestnya apa, terus hobinya sekarang apa, ya. Kemudian juga ditambahkan kenapa page ini penting. Ya. Kemudian ini topik ya, untuk topik konten, sementara saya buatkan batasan. Jadi nanti adik-adik silahkan memilih di antara 5 ini ya. Jadi bisa basic health atau medical condition, penjelasan tentang medical condition, atau eh, misalkan Anda gabung dengan penjelasan tentang intervensi. Misalkan Anda membahas tentang heart disease, misalkan heart attack gitu ya, Anda menjelaskan tentang heart attack. Terus kemudian kan banyak orang tahu jangan di kateter. Nanti kalau di kateter itu bisa begini, begini, begini. Nah, Anda jelasin apa sih sebetulnya kateter jantung itu, bahwa itu prosedur yang paling bisa menentukan kondisi seseorang. Apakah benar-benar nanti seseorang yang mengalami serangan jantung itu pembuntuannya berapa persen, berapa panjang, ada berapa cabang. Nah, itu Anda jelasin juga boleh. Apapun yang sesuai interest Anda di antara 5 ini. Ya, ini tahap pertama untuk memudahkan Anda. Setelah itu Anda mau isi apapun, setelah penelitian ini selesai Anda mau isi apapun, boleh. Kalau Anda masih ingin konsultasi, silahkan chatting di WA Group. Ya, kemudian setiap topik page, jadi setiap halaman yang berisi topik itu kalau bisa uh, ditulis dengan bahasa yang simpel, bahasa yang pasti bisa dimengerti oleh awam. Jadi jangan terlalu pelik ya, jangan terlalu susah. Anda mahasiswa kedokteran, Anda harus bisa menyampaikan pesan dalam bahasa yang sangat sederhana untuk pendengar Anda yang mungkin cuma sekolahnya lulus SMP gitu ya. Nah, kalau bisa juga ditambahkan infografik atau video-video pendek. Nah, video pendeknya bisa pakai AI atau mau Anda bikin konten dari video sendiri, boleh. Kalau Anda punya YouTube atau Anda punya TikTok yang mengedukasi, boleh diinsert di Google Site Anda ini. Ya, jangan lupa di tab frequent answered question juga yang berhubungan dengan topik ini. Misalkan makan terlalu banyak gorengan bisa membuat jantung kita terbungkus lemak. Nah, maksudnya apa itu? Nah, Anda jelasin. Contoh-contohnya seperti itu. Jadi sekaligus Anda frequent answered question ini sesuatu yang ya Anda boleh membenarkan mitos ya. Kayak mitos sama hoax itu kan dibetulinnya di media ini ya. Dan selalu harus ada call to action-nya. Jangan lupa nanti diperhatikan ini di tab 3 tab ini ya. Jadi frequent answer question ini yang simple-simple aja, yang pasti orang lain tanya jawabannya misalkan dari 100 sampel 80 orang tanya, yaitu tulisan itu sebagai uh, pertanyaan yang lazim yang pasti orang tanyakan. Atau Anda bisa juga Google tanya ChatGPT apa frequent answer question apa yang biasa ditanyakan orang sehubungan dengan serangan jantung dan apa jawabannya ya gitu. Cuman jangan langsung ditancap ya anak-anak ya. Tetap dicocokkan lagi dengan referensi. Jadi Anda boleh bekerja smart dengan teknologi tapi jangan dipercaya 100%. Karena
tujuan dari penelitian ini adalah itu tadi ya, untuk membuat nantinya Anda akan diinterview tentang persepsi Anda dengan menggunakan teknologi ini, apakah membuat konten di website untuk edukasi penyakit itu ternyata susah atau gampang. Kalau susah kenapa, kalau gampang kenapa. Nah, itu nanti yang akan kita tanyakan ya. Berdasar pengalaman beberapa orang ini ada rekomendasi apa. Nah, kemudian ini juga di resource page. Jadi kayak tadi video atau sesuatu yang bisa di-download dan dibaca ulang oleh pengguna website Anda. Nah, ini tambahan juga bisa Anda tambahkan. Nah, sekarang ini konten. Jadi nanti profil dan image Anda ambil dari Google. Anda bisa pilih tab ini. Jadi nanti di Google Site di sebelah kanan akan muncul seperti ini. Anda coba-coba. Anda bisa satu gambar dan keterangan di sampingnya. Atau Anda mau pilih layout yang seperti ini. Gambar di atas, keterangan di bawah. Gambar di atas, keterangan di bawah. Atau ini, satu page, ada fotonya kecil-kecil dua dan satu yang besar. Jadi nanti sesuai kreativitas Anda. Ya. Nah, sekali lagi saya jelaskan akan lebih gampang kalau Anda sudah simpan di Google Drive. Ini menyesuaikan ya, profil dan image ini Anda menyesuaikan. Ini tadi sesuai sama about tadi yang di penelitian. Kalau ini kan PPT-nya untuk medical literasi kelas ya. Nah, kemudian untuk membuat tulisan Anda pakai yang simbolnya teks ini. Nah, teks ini mau dipasangkan di samping, di atas, di bawah, besar kecilnya juga bisa Anda atur sendiri. Mau di bold atau tidak, atau huruf miring, Anda bisa sesuaikan sendiri. Ya, kemudian kalau foto-foto, Anda mau bikin karusel juga bisa. Jadi yang di panah-panah merah ini, ya bisa Anda coba gunakan. Sekali lagi, buat kakak kelas yang selain angkatan 22 sampai 24, kalau ada kesulitan langsung tanya aja, enggak apa-apa. Nanti ada adik kelas Anda bantu. Nah, ini yang frequently asked question ya, ada di sini. Anda caranya pakai ini, pakai collapsible group ini juga bagus ya. Jadi misalkan about me atau about this page, learning outcome-nya apa, dibuat collapsible juga bisa. Collapsible itu kalau diklik dia hilang. Kalau diklik lagi bisa kelihatan panjang gitu. Jadi kalau terlalu panjang biasanya kita pakai collapsible. Jangan terlalu panjang. Nah, jangan jangan ragu, jangan malu kalau Anda merasa waduh jelek atau salah, jangan enggak apa-apa ya. Nanti kita akan feedback dari para peneliti atau eh, fasilitator akan memberikan feedback bagaimana baiknya. Sama seperti ini. Kalau mau diganti section, warna sectionnya juga bisa. Jadi istilahnya didekorasi, di make up gitu ya, supaya website Anda menarik. Nah, ini konten ya, bisa ditambahkan di sini di bawah ini footer ini. Misalkan ditambah apa di sini? Misalkan tentang, misalkan Anda punya Linktree atau Anda punya website, misalkan Anda jualan produk kesehatan atau alat-alat medis gitu boleh tempelin di sini ya. Nah, setelah dihias semua, Google Site Anda sudah tampak seperti di beberapa contoh Google Site yang saya berikan. Jangan lupa publish, karena kalau Anda belum publish, tidak akan ada orang yang bisa lihat kalau Anda kasih linknya. Ya, jadi ini bukan satu website yang bisa di Google orang terus ketemu ya. Jadi Anda harus share link dulu. Nanti misalkan ada update yang terbaru akan saya jelaskan. Saya update ulang.
Jadi jangan lupa publish. Setiap ada perubahan Anda harus publish. Tekan publish button, terus kalau Anda mau cek, lihat di logo ini, ya, di logo bisa dilihat dari kamera, maaf, bisa dilihat dari laptop, bisa dari tablet, atau bisa dari handphone. Jadi dia ada ini ya kayak defaultnya kalau mau tampilannya di handphone seperti apa Anda cek. Misalkan gambarnya kepotong-potong ya Anda betulin, ya. Di situ itu untuk ngecek sendiri atau bisa minta tolong teman. Share linkmu itu ke teman atau panitia gitu ya, panitia di grup untuk bisa dicek mereka. Kemudian publish websitenya, dikasih nama, web name-nya apa. Misalkan ini tadi seperti yang saya bilang Eli Edu atau Jenny Edu gitu. Ya, jadi jangan lupa ini semua dipakai. Fitur-fitur yang ada di Google Workplace itu Workspace bisa dipakai. Jadi bisa integrasi dengan Google Map, Google Form, atau Google Sheet ya. Nah, ini contoh. Kalau mau pasang Google Map, caranya seperti ini. Ya, jadi ini misalkan ada toko alat kesehatan Eli gitu ya. Terus saya kasih mapnya atau tempat praktek saya. Terus saya kasih mapnya. Caranya di sini. Anda pergi landmark di home di di page Anda, kemudian klik logo map ini, terus kemudian dimasukkan link dari Google Map Anda. Ya, di text box ini. Ya, sekali lagi jangan malu salah, karena kalau nggak salah kita nggak pernah belajar. Ya, nah ini untuk nambah page. Jadi Anda juga bisa coba-coba nambah page di sini. Kalau nambah sub page di sini, jadi di sini ada home, terus ini assignment ya dicari di sini nanti. Ya, nah ini page, terus ada sub page, terus misalkan kita tidak mau tampilkan ya hide from navigation. Nah, ini menu-menunya. Kalau tambah section seperti ini, klik yang tombol ini. Kalau full, misalkan mau insert atau embed YouTube atau TikTok link atau mau embed alamat Instagram Anda bisa pakai yang logo-logo yang ada di sini. Ya, Anda coba. Ini kalau mau nambah halaman baru, pakai yang model dokumen ini. Ya, ini untuk huruf-hurufnya Anda bisa pakai di sini, diikutin aja petunjuknya. Ya, akan lebih seru kalau dicoba, karena kalau nggak dicoba ya cuman sekedar teori ya. Nah, ini cara attach survei dari Google Form. Terus ini cara membaca hasil survei Anda yang dijawab oleh responden Anda di Google Form. Ya, jadi yang belum pernah menggunakan Google Form, silakan dicoba. Minta kirim aja linknya ke temennya untuk kita isi supaya Anda juga punya pengalaman. Oh, ternyata ini, oh salah. Harusnya seperti ini ya, dicoba-coba. Ke panitia atau ke WA group boleh. Jadi kita eh, saling cross check di situ ya. Nah, apa saja yang bisa diinsertkan ini semua ya, mulai dari social link, ada YouTube, kemudian Instagram atau TikTok, link TikTok Anda semua bisa di merge di Google Site ini. Nah, ya, seperti itu fitur-fitur yang ada di Google Workplace yang bisa Anda gunakan di Google Site Anda. Selamat mencoba ya, dan jangan
ragu-ragu tanya kalau misalkan ada yang belum paham dan minta bantuan teman atau panitia. Terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Salam sehat. Saya Dr. Hana yang hari ini akan membawakan tentang komunikasi efektif kesehatan di era digital. Ya, jadi komunikasi kesehatan itu merupakan hal yang sangat penting ya. Komunikasi memberikan dampak yang signifikan terhadap hubungan dokter pasien ataupun dokter dengan masyarakat umum. Jadi komunikasi kesehatan ini berperan penting di dalam menyampaikan informasi tentang kesehatan secara efektif dan dapat diterima oleh pendengarnya. Komunikasi kesehatan ini bisa dalam berbagai bentuk, bisa di dalam bentuk yang verbal atau di dalam bentuk tulisan, bisa juga di dalam bentuk visual ataupun elektronik. Tujuan dari komunikasi kesehatan adalah supaya pasien ataupun masyarakat umum itu bisa memahami pesan-pesan kesehatan yang disampaikan oleh dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya. Dan hal ini akan membuat pasien ataupun masyarakat mampu memutuskan sesuatu untuk kesehatannya. Seperti dia mampu untuk mengembangkan perilaku hidup sehat, atau dia mampu untuk mengembangkan kepatuhannya terhadap pengobatan, dan lain sebagainya. Selain itu, komunikasi kesehatan juga bertujuan agar terjadi perubahan perilaku kesehatan dari individu ataupun masyarakat, sehingga mereka memiliki luaran kesehatan yang lebih baik. Oke, di dalam mengkomunikasikan pesan-pesan kesehatan, kita menggunakan media kesehatan. Nah, terdapat transformasi ataupun pergeseran ataupun perubahan dari media kesehatan dari zaman dulu sampai dengan sekarang. Kita lihat gambar ini hanyalah ilustrasi yang menunjukkan bahwa media kesehatan zaman dulu mungkin yang menggunakan TV, yang model zaman dulu, kemudian menggunakan koran, ya. Sekarang perlahan-lahan akhirnya beralih ke elektronik ataupun digital. Oke, nah di Indonesia sendiri kita ini merupakan pengguna internet yang tinggi ya, yang banyak. Seperti yang disampaikan di slide ini, di Indonesia dari total 270-an juta masyarakat Indonesia, ada 185 juta pengguna internet. Kemudian dari 185 juta itu, 49,9%-nya itu menggunakan sosial media. Jadi bisa dibayangkan bagaimana di negara kita sendiri ada perubahan di dalam penggunaan digital platform. Oke, nah untuk pelayanan kesehatan, beberapa tools yang biasa digunakan adalah hal berikut ya yang ada di slide. Selain itu, di dalam memilih media ini ya ada kelebihan dan keuntungannya masing-masing ya. Oke, kita mulai dari social media platform. Nah, untuk social media ini, keuntungannya adalah mereka memberikan komunikasi yang real time, ya, dan juga sifatnya itu bisa menyebar dengan cepat pada saat itu. Jadi untuk hal-hal yang berbau trending, hal-hal yang berbau viral, ini bisa menggunakan social media platform. Selain itu, sosial media ini juga bisa digunakan oleh inisiatif-inisiatif kesehatan, kelompok-kelompok kesehatan, ya, dan untuk menjangkau kelompok-kelompok kesehatan tersebut. Kemudian ada mobile health apps atau aplikasi kesehatan. Nah, aplikasi kesehatan sendiri memiliki keuntungan bahwa mereka bisa dipersonalize ataupun digunakan sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Dan di dalam mobile apps ini biasanya selain disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna, juga menggunakan atau memberikan pengingat-pengingat ya, sehingga sangat berguna bagi penggunanya. Kemudian ada namanya telehealth services, layanan telehealth atau telemedicine ya.
Keuntungannya adalah pelayanan ini bisa memberikan konsultasi jarak jauh, sehingga layanan ini bisa mendekatkan akses kepada layanan kesehatan bagi tempat-tempat yang mungkin jauh. Kemudian berikutnya ada website dan blog. Website dan blog ini memberikan informasi-informasi yang dipercaya ya sebagai sumber referensi dan juga sumber informasi kesehatan yang up to date. Jadi di dalam website dan blog kita bisa membaca lebih detail terkait informasi-informasi kesehatan. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan komunikasi yang efektif di dalam menyampaikan pesan di platform digital tersebut? Oke, secara umum di dalam berkomunikasi secara efektif kita perlu memperhatikan hal berikut. Ya, pertama kita harus memperhatikan bagaimana pesan itu sesuai dengan audiens kita. Jadi di dalam menyusun pesan, kita harus memperhatikan audiens kita itu targetnya siapa, secara demografis bagaimana, jenis kelaminnya, pekerjaannya, pendidikannya, ya. Kemudian bagaimana literasi kesehatan mereka, apakah mereka aware terhadap kesehatan atau tidak. Kemudian juga kita harus mempertimbangkan budaya, latar belakang budaya mereka, supaya kita bisa mengetahui alasan-alasan yang ada di balik perilaku kesehatan mereka. Kemudian yang berikutnya, kita harus juga bisa memastikan adanya komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini dimungkinkan ketika kita memberikan ruang untuk mereka bertanya, memberikan feedback, atau mengklarifikasi apa yang kita sampaikan, supaya terjadi dialog di antara dokter pasien ataupun dokter dengan komunitas. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan komunikasi ataupun informasi di dalam bahasa yang sederhana dan jelas. Sebaiknya menghindari istilah-istilah medis atau jargon-jargon medis, kemudian juga menghindari istilah-istilah yang terlalu teknis, supaya mereka bisa memahami apa yang kita sampaikan. Yang berikutnya adalah kita harus mempertahankan konsistensi di dalam memberikan pesan. Nah, jadi komunikasi ataupun tujuan dari komunikasi tentu saja ada perubahan, baik di dalam pengetahuan, baik di dalam sikap ataupun perilaku. Hal ini akan tercapai ketika kita konsisten di dalam terus-menerus menyampaikan pesan kesehatan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah visualisasi. Jadi visualisasi yang baik, misalnya penggunaan gambar, penggunaan infografis, itu bisa mendorong pesan-pesan yang disampaikan dan juga bisa mendorong pemahaman yang lebih komprehensif. Oke, jadi langkah-langkah yang perlu kita tetapkan ketika kita ingin membuat suatu pesan atau informasi kesehatan di digital platform. Pertama adalah tentukan dulu tujuan ataupun goal dari informasi kesehatan. Nah, di dalam komunikasi ya, itu biasanya tujuan itu meliputi apakah kita ingin merubah pengetahuannya, apakah kita ingin merubah sikapnya, atau apakah kita ingin mengubah perilakunya. Ketiga hal ini, atau kita ingin merubah ketiga hal ini. Tentu saja ketika kita menetapkan goal ini, maka kita akan memikirkan kontennya dan juga channel apa yang paling sesuai dengan goal kita. Oke, kemudian yang berikutnya adalah identifikasi dari audiens. Tujuan dari uh, pendengar kita ini ya itu siapa? Apakah lansia, apakah remaja, Gen Z, Gen X, Gen Alpha, atau apakah ibu-ibu dari balita misalnya. Jadi kita tentukan identifikasi dari audiens kita. Hal ini bisa kita lakukan, mungkin kita bisa membuat segmentasi secara demografis ya, ataupun secara psikis, boleh, ataupun dari perilakunya. Yang berikutnya adalah kita memilih channel dari komunikasi atau medianya. Jadi setiap media seperti tadi ada kelemahan dan juga kekuatannya. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan audiens kita. Audiens kita biasanya menggunakan channel yang apa? Apakah Facebook, apakah Instagram, ya kan, atau Twitter dan lain sebagainya.
channel apa yang biasa digunakan oleh audiens kita. Kemudian yang berikutnya adalah tentang konten. Konten ini berarti isinya. Kita harus membuat isi yang menarik, ya, yang memikat, dan juga memiliki kualitas dan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi ketika konten-konten kita ataupun pesan kesehatan ini bukan cuma benar ya, tetapi juga menarik, maka engagementnya akan tinggi. Kemudian yang berikutnya kita bisa menggunakan teknologi dan analytic tools untuk menilai engagement ataupun berapa orang sih yang membaca pesan kesehatan kita, ya, berapa orang yang memahami. Juga bisa menggunakan seperti tadi ada bagian untuk dialog, ya, dialog supaya kita bisa mengetahui feedback dari mereka terhadap pesan kesehatan kita. Yang berikutnya adalah manajemen krisis. Maksudnya kita harus memiliki rencana manajemen terkait informasi yang kita berikan. Ya, misalnya ada pertanyaan ataupun mungkin ada sesuatu yang negatif yang terjadi akibat pesan kesehatan itu, maka itu bisa kita antisipasi. Nah, berikut adalah halangan yang kita akan, mungkin tantangan yang kita alami ketika kita melakukan komunikasi efektif di platform digital. Pertama adalah terlalu banyaknya informasi yang kita berikan. Nah, jadi pengguna itu mungkin akan mengalami kesulitan memahami apa yang kita sampaikan jika kita terlalu banyak menyampaikan informasi. Yang berikutnya adalah misinformasi ataupun informasi yang salah. Nah, kelemahan di dalam penggunaan digital platform, khususnya di sosial media, ini akan informasi tersebut akan cepat menyebar, sehingga informasi yang salah tentu akan bisa menyebabkan keresahan di masyarakat dari sesuatu yang tentu tidak mau, yang tidak kita inginkan. Kemudian yang berikutnya adalah masalah aksesibilitas. Tidak semua tempat, tidak semua populasi masyarakat mampu untuk memakai atau menggunakan uh, digital platform, ya. Apakah mereka memiliki internet contohnya atau mereka memiliki device-nya dan lain-lainnya. Jadi accessibility issues ini juga harus kita antisipasi. Kemudian ada digital literasi. Jadi selain literasi kesehatan, juga mungkin ada kelompok-kelompok yang tidak melek terhadap digital. Karena skill di dalam menggunakan digital ini, alat digital ini sangat bervariasi, ya. Jadi ini juga yang harus kita perhatikan. Kemudian ada masalah privasi, ya, atau kerahasiaan. Jadi ketika pengguna menggunakan platform digital kita, maka kita harus benar-benar menjamin kerahasiaan mereka. Oke, kemudian salah satu tantangan juga yang terbesar adalah bagaimana menghadapi audiens yang sangat bervariasi. Ya, ini adalah beberapa kemampuan yang harus kita kuasai ketika kita ingin berinteraksi atau ingin menjangkau audiens yang bervariasi atau diverse, ya. Pertama adalah kompetensi budaya. Kita harus benar-benar mengetahui, ya, bagaimana budaya itu mempengaruhi kepercayaan seseorang, dan kita harus bisa mengenali dan menghargai, ya, menghormati beragam budaya ini. Yang berikutnya adalah bahasa. Eh, Konten-konten kita, ya, eh, bisa disesuaikan dengan bahasa dari populasi yang kita tuju, ya. Jika itu sebaiknya menggunakan bahasa lokal, bahasa ibu, bahasa daerah, maka itu sebaiknya dilakukan. Tapi jika targetnya adalah eh, generasi yang atau mungkin kelompok orang yang international audience, maka kita menggunakan bahasa yang internasional juga seperti bahasa Inggris dan lain-lain. Kemudian juga untuk isi, ya, ataupun pesan dari kesehatannya, sebaiknya pesan kesehatan itu disesuaikan dengan audiens sehingga mereka lebih relate atau mereka lebih memahami terkait pesan yang sedang disampaikan. Jadi misalnya pesannya untuk lansia, ya, ya sebaiknya disesuaikan, ya, baik itu orangnya atau baik itu setting ceritanya, baik itu kata-kata yang digunakan, itu disesuaikan dengan kelompok usia yang kita tuju.
Berikutnya adalah kerjasama dengan organisasi lokal ya yang memiliki kesamaan interest atau kesamaan isu. Hal ini sangat penting ketika kita ingin menjangkau kelompok-kelompok tertentu ataupun komunitas yang sangat bervariasi, sehingga keberadaan kelompok-kelompok ataupun organisasi lokal tadi akan membantu kita menyampaikan pesan kesehatan kita. Oke, sekarang bagaimana ya memanfaatkan lebih lagi digital tools ya. Eh, Kita pertama bisa memanfaatkannya dengan cara menciptakan konten-konten yang lebih engaging ya. Contohnya kita bisa memanfaatkan video, memanfaatkan infografis, memanfaatkan live chat, ya kan? Kita bisa membuat webinar atau tips-tips kesehatan singkat, ataupun misalnya kita bisa melakukan wawancara dengan para expert, kemudian itu bisa disajikan di dalam platform digital. Kemudian kalau misalnya kita ingin menggunakan strategi yang sosial media, kita bisa menggunakan hashtag, kita bisa menggunakan collaboration with influencer, ya. Jadi bekerja sama di dalam menaikkan pesan dari kesehatan kita. Ini juga berhubungan dengan teori-teori perilaku ya, di mana modeling, role model ya itu berperan penting di dalam merubah perilaku seseorang. Jadi ketika kita melihat bekerja sama dengan role model dari kebanyakan masyarakat, maka masyarakat tersebut cenderung akan mengikuti eh, perilaku dari role modelnya. Kemudian berikutnya ada data analitik. Data analitik ini berarti kita bisa melihat eh, bagaimana feedback dari audiens kita ataupun engagement dari audiens. Kita bisa menggunakan eh, data-data tools-tools ya untuk menilai dari pesan kesehatan kita. Kemudian kita juga bisa menggunakan AI untuk personalized health advice. Contohnya kita bisa menggunakan chatbot ya, atau mungkin untuk eh, menampung pertanyaan-pertanyaan selama 24 jam. Jadi kita bisa menggunakan AI untuk membantu kita memberikan ataupun menyampaikan informasi kesehatan. Oke, baik. Itu tadi beberapa tips ataupun penjelasan terkait komunikasi efektif kesehatan di era digital. Beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa ke depannya platform digital pasti akan semakin banyak digunakan, ya, dan ini akan menjadi tren di masa depan. Jadi kemampuan kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai dokter dalam menyampaikan informasi kesehatan dengan menggunakan media teknologi, ya ini sangat-sangat dibutuhkan. Yang berikutnya adalah terkait komunikasi kita di dalam kesehatan, ya. Jadi komunikasi efektif di dalam bidang kesehatan itu sangat-sangat penting, baik itu dari dokter ke pasien, dokter ke sesama dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya, maupun dokter dengan masyarakat umum. Jadi ini merupakan skill atau keterampilan yang harus kita kuasai. Yang berikutnya adalah memanfaatkan digital tools ya. Jadi saat ini begitu banyaknya ya eh, media-media digital yang bisa kita manfaatkan. Nah, itu bisa kita gunakan untuk menyampaikan informasi kesehatan baik kepada pasien maupun kepada masyarakat. Oke, baik. Sampai di sini dulu penjelasan saya terkait komunikasi efektif kesehatan di era digital. Semoga membantu dan semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Kali ini kita akan membahas tentang prompting AI. Apakah kalian tahu prompting AI itu apa? Oke, kita jelaskan ya. Prompting AI itu adalah teknik membuat arahan yang jelas kepada AI untuk mendapatkan respon yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang ketika kita menggunakan AI, kita tidak memperhatikan promptingnya, sehingga hasil dari AI tidak sesuai dengan keinginan kita. Manfaat dari prompting AI, terutama yang pertama itu mendapatkan respon yang spesifik. Ketika kita melakukan prompting yang benar, kita mendapatkan respon yang sesuai dengan kita inginkan. Yang kedua, lebih efisien. Jika kita menggunakan AI dengan prompting yang benar, kita tidak perlu mengulang-ulang terlalu banyak.
Yang ketiga, AI akan menghasilkan konten yang beragam. Cara kerja Gen AI itu seperti apa sih? Ketika kita input atau kita prompting kepada AI, maka AI akan menganalisis hasil dari prompting kita, lalu mempelajarinya, lalu mengoutputkan. Prompting yang efisien itu seperti apa sih? Pertama, kita harus memberikan prompting yang instruksinya spesifik dan jelas, di mana AI akan lebih mudah mengerti apa tujuan kita. Kedua, ada konteks. Kita berikan latar belakang kita tentang kenapa sih saya membutuhkan prompting ini atau membutuhkan AI ini. Lalu yang ketiga, format output. Kita berikan format yang kita inginkan, seperti misalkan kita ingin yang kalimatnya poin-poin. Nah, kalian harus bilang ke AI, saya ingin formatnya poin-poin. Setelah itu, ada guideline atau constraint, di mana kita harus memberikan batasan dan perjelas output yang kita inginkan. Lalu yang terakhir, kita harus literasi untuk mencari hasil yang terbaik dari hasil AI. Selanjutnya kita lihat nih, contoh prompting. Saya adalah mahasiswa kedokteran semester 2 di Universitas Ciputra Surabaya. Saya ingin mengetahui bahayanya kanker usus pada lansia pada umur 70 sampai 90 tahun. Berikan penjelasan tentang kanker usus. Ciri-cirinya bagaimana, contoh kasusnya, penanganannya, cara mencegah kanker usus, dan ingin tahu hal ini untuk memberikan pembelajaran di kuliah dan nantinya saya akan membuat PowerPoint. Formatnya berbentuk poin-poin. Gunakan bahasa yang santai agar mudah dimengerti. Kita subkan masing-masing ya. Untuk yang pertama itu ada konteksnya. Konteksnya apa? Latar belakangnya. Di sini ada mahasiswa kedokteran semester 2 untuk memahami dan membuat PowerPoint. Lalu tujuannya memahami kanker usus pada lansia, mengetahui gejalanya, faktor risikonya, penanganannya, memahami strategi pencegahan yang dapat diterapkan, lalu menyajikan informasi di dalam bentuk PowerPoint yang mudah dipahami. Selanjutnya ada kontennya. Isinya itu mau ada apa saja sih? Nah, di sini ada pengertian, ciri-ciri, contoh kasus, penanganannya, pencegahannya. Lalu formatnya seperti apa? Maunya poin-poin. Ini adalah contoh prompting yang lainnya. Di AI kita bisa menggunakan banyak sekali hasil yang kita inginkan. Seperti di sini ada coding, grafiknya, dan masih banyak lainnya. Nah, tantangan dan keterbatasan menggunakan AI itu apa saja? Pertama, AI bisa salah untuk memahami prompting yang kita masukkan. Yang kedua, kesalahan interpretasi atau halusinasi AI, sehingga AI kurang memahami prompting yang kita masukkan. Yang ketiga, ada masalah etika dan keamanan dari AI. Kadang AI bisa memasukkan konten yang salah. Yang keempat, ketergantungan pada kualitas prompting. Nah, ketika kita menggunakan atau memasukkan prompting yang kurang baik, maka AI akan menghasilkan yang kurang baik juga. Nah, kita bisa menggunakan prompting AI ini di mana sih? Ada contoh-contohnya dari sekolah, itu untuk pembuatan PowerPoint, rundown kegiatan. Kalian baru tahu kan, AI itu bisa membuat rundown kegiatan juga loh, jadi mempermudah kita apabila kita memiliki acara. Lalu dua, kita bisa pada pengembangan software, jadi membuat codingnya. Lalu yang ketiga ada ketika jurnalistik, itu bisa untuk meringkas berita. Nah, prompting yang baik akan menghasilkan yang lebih akurat. Gimana? Sudah jelas kan tentang prompting? Kalau sudah, silahkan kalian coba di rumah ya. Sampai jumpa. Halo semuanya, kembali lagi kita akan membahas tentang AI. Kali ini AI apa sih yang kita gunakan? AI Image Generator, AI yang dapat mengubah teks menjadi sebuah gambar. Gunanya buat apa sih? Apabila kalian menggunakan AI ini, kalian bisa menghasilkan sebuah poster, gambar, ataupun logo secara instan. Nah, AI yang kita gunakan kali ini adalah Dramina, yang merupakan bagian dari CapCut. Di sini AI ini bisa membuat gambar, logo, poster, dan bisa menjadi tempat editor foto. Kita dapat menggunakan Dramina ini secara gratis.
Setiap harinya kita mendapatkan jatah kredit sekitar 225 dan di dalamnya juga terdapat fitur yang bervariasi. Yuk kita mulai langkah-langkah dalam menggunakan Triamina. Pertama, kita search dulu di Google ataupun Chrome ataupun platform yang kalian gunakan untuk mencari Triamina. Setelah itu akan muncul di bagian atas triamina.capcut.com. Lalu ada tulisan AI Image Generator ataupun Free AI Image Generator. Kalian bisa klik bagian tersebut. Nantinya akan muncul halaman pertama seperti ini. Kalian lihat di bagian kanan atas terdapat tulisan sign in. Kalian bisa masukkan akun kalian ataupun mendaftar akun kalian lewat sini. Kalian bisa masuk melalui Google ataupun TikTok, Facebook ataupun email dan juga kalian bisa masuk melalui CapCut Mobile apabila kalian sudah memiliki aplikasi CapCut. Setelah kalian daftar ataupun masuk, kalian bisa melihat halaman pertama dari Triamina. Kalian bisa lihat di sebelah kiri ada image generator, kalian bisa klik bagian tersebut, lakukan prompting. Prompting kita bisa tulis di bagian text box yang tersedia. Kita tuliskan, deskripsikan gambar yang kalian inginkan secara detail. Misalkan saya ingin membuat bunga, gambar bunga, matahari, bunga mawar di dalam vas bunga berwarna putih di atas meja. Di foto ketika siang hari. Nah, nantinya AI akan bisa membuat prompting kita. Apabila kalian memiliki referensi tertentu, kalian bisa juga input image ataupun gambar dari referensi kalian. Setelah itu, kalian bisa memilih modelnya. Di sini terdapat 5 model. Ada yang pertama, image 2.1. Di sini seperti gambar kartun. Lalu di sini juga ada image 2.0. Di sini seperti gambar manusia yang realistis ya kelihatannya. Lalu juga terdapat image 1.4. Di sini seperti agak kartun sedikit namun lebih realistis juga. Lalu di sini terdapat image XL Pro. Ini kartun seperti Barbie. Dan juga ada image f1.1. Di sini juga hampir sama seperti image XL Pro namun lebih realistis. Selanjutnya, kalian bisa setting kualitas gambarnya dari pertama hingga angka 5. Di mana angka 5 ini memiliki kualitas gambar yang sangat baik. Kalian juga bisa men-setting bagian dimensi gambarnya seperti 1:1, 3:2, ataupun lainnya. Kalian bisa pilih dimensi yang tersedia. Selanjutnya, kalian bisa men-setting ukuran gambar yang kalian inginkan dari lebarnya dan juga tingginya. Dan kalian bisa mengunci rasionya agar nanti gambar yang dihasilkan tidak berubah. Setelah itu, klik Generate untuk melihat hasil gambar yang kalian ingin ciptakan. Nah, ketika Generate ini, kredit yang kita gunakan adalah 4, dan nanti gambar yang dihasilkan juga terdapat 4 gambar. Selanjutnya, gambar yang sudah tersedia bisa kalian edit loh. Pertama, kalian bisa mengedit bagian kualitas gambarnya dengan memencet bagian upscale dengan logo HD, lalu juga menyunting gambarnya atau retouch, lalu juga bisa melukis gambarnya atau menambahkan gambar yang kalian inginkan dengan imprint. Lalu juga kalian bisa generate video gambar tersebut. Lalu bisa menyesuaikan ukuran gambar. Lalu juga bisa menghapus bagian dari gambar yang tidak kalian inginkan. Cara download gambar tersebut, kalian bisa klik juga bagian gambarnya. Lihat di bagian kanan atas terdapat logo download. Klik bagian download tersebut, lalu gambar akan terdownload secara otomatis. Selanjutnya, kita bisa juga mengedit kanvas kita. Nanti ketika kalian klik bagian edit on canvas, kalian bisa menambahkan teks, menambahkan gambar di dalam gambar yang sudah dibuat oleh AI.
Nah, gimana? Sudah lihat kan cara langkah-langkah dalam menggunakan Dramina AI? We are waiting for your creativity. See you. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang AI. AI yang akan kita bahas kali ini adalah AI Sound Generator, di mana AI ini dapat menciptakan sebuah musik. AI ini dapat berguna bagi kalian yang ingin menciptakan sebuah lagu. Platform AI yang akan kita gunakan adalah Suno, di mana Suno ini dapat kita gunakan secara gratis. Setiap harinya kita mendapatkan jatah sekitar 50 kredit yang dapat menghasilkan 10 lagu. Ketika kita masukkan prompting, nanti AI ini akan menghasilkan 2 lagu secara bersamaan. Berikut adalah langkah-langkah dalam menggunakan Suno. Pertama, cari dulu di internet kalian Suno. Nanti akan muncul halaman pertama seperti ini, dan kalian harus masukkan akun kalian untuk menggunakan Suno. Kalian bisa sign in ataupun sign up terlebih dahulu menggunakan Google, Microsoft, Discord, ataupun lainnya. Setelah kalian masuk ke dalam akunnya, nanti akan muncul homepage. Nanti untuk membuat lagu, kalian bisa klik create di sebelah kiri. Selanjutnya, kita pilih mode yang kalian inginkan. Yang pertama itu ada auto, di mana auto ini kalian tidak perlu membuat liriknya, sehingga AI akan otomatis membuat liriknya dan juga judulnya. Apabila custom, kita bisa menginput lirik yang kita inginkan, lalu juga kita bisa memilih judul yang kita inginkan. Kita ke auto mode terlebih dahulu ya. Untuk auto mode, kalian bisa pilih hanya untuk instrumental saja tanpa ada liriknya. Jadi kalian bisa klik saja lambang tersebut, lalu masukkan prompting yang kalian inginkan, seperti lagu musik apa yang akan menjadi instrumentalnya, genre musiknya seperti apa, cepat lambatnya, dan juga durasinya. Dan apabila kalian ingin membuat lagu yang ada liriknya, kalian bisa langsung masukkan prompting kalian. Dari alat musiknya, genrenya, slownya, durasinya, ceritakan apa aja sih, lalu juga lirik apa yang kalian masukkan. Nah, AI ini dapat menyesuaikan model lirik. Ada 2, yaitu klasik dan juga Remi. Kalau Remi ini kesannya lebih modern, ada yang seperti rapnya. Kalau klasik itu basicnya. Selanjutnya kita akan ke mode custom. Mode custom ini sama seperti yang pertama, kita juga bisa hanya instrumentalnya saja, sehingga kita bisa menuliskan promptingnya. Setelah itu terdapat juga yang bagian lirik. Kita bisa input lirik yang kita sudah buat ke dalam AI ini. Apabila kalian belum membuat liriknya, kalian bisa klik juga bagian full song dan ceritakan ataupun promptingkan lirik apa yang kalian inginkan. Nantinya AI ini akan membantu dalam membuat lirik. Dan apabila kalian menggunakan yang byline itu kalian menulis sendiri liriknya. Dan kalian bisa dibantu oleh AI dalam menuliskan liriknya. Setelah itu, kalian bisa memilih style of music. Jadi, stylenya seperti apa? Misalnya ada klasik, rock, pop, dan ini kalian bisa tuliskan di bagian tersebut. Selanjutnya, kalian juga bisa menuliskan judul yang kalian inginkan. Untuk custom dan juga auto, semuanya sama. Kita bisa memilih juga bagian workspace-nya, tempat untuk menyimpan lagu yang kalian inginkan. Setelah itu, klik create ketika kalian sudah masukkan promptingnya. Nantinya akan muncul sebuah 2 lagu. Pilih lagu yang kalian ingin dengar, nanti akan tersetel sendiri, lalu akan muncul liriknya juga. Setelahnya, apabila kalian ingin download lagunya, kalian bisa klik
3 titik, lalu cari yang download. Downloadnya bisa berupa MP3 ataupun juga video. Share juga lagu-lagu kalian dengan titik 3, lalu klik yang bagian share dan bisa copy linknya dan share ke teman-teman ataupun keluarga kalian. Selanjutnya, kalian juga bisa upload lagu kalian ke platform Suno ini. We're singing to the next track. With our hands in the air, love the party's right here. You know I like it, baby, when it crack, crack, crack. All you gotta do behind the wheel, turn it up, hit the gas. Nah, sudah tahu kan langkah-langkah dalam menggunakan Suno? Kita tunggu kreativitas kalian dalam menciptakan lagu menggunakan Suno. Sampai jumpa! Halo semuanya, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas mengenai AI Voice Generator. AI ini akan mengubah teks menjadi sebuah suara. AI ini akan berguna apabila kita akan menggunakan video dan kita memerlukan dubbing. Nah, AI apa sih yang akan kita gunakan sekarang? Kita akan menggunakan ElevenLabs. ElevenLabs ini bisa kita gunakan secara gratis. Pilihan suara yang di dalamnya sangat bervariasi, dan juga kita bisa menggunakan dalam berbagai bahasa. Nah, total kredit yang bisa kita gunakan yaitu sekitar 10.000, dan itu disesuaikan sesuai karakter kalimat yang akan kita input. Langkah-langkah menggunakan ElevenLabs. Yang pertama, kita search terlebih dahulu ke Google ataupun internet yang kalian pakai, ketik ElevenLabs, dan nanti akan muncul di bagian atas ElevenLabs AI Voice Tool. Nah, setelah kalian klik, akan muncul halaman pertama, dan kalian harus login terlebih dahulu untuk menggunakan ElevenLabs. Setelah itu, kalian akan muncul di bagian halaman sign up ataupun sign in to ElevenLabs. Di sini, jika kalian belum memiliki akun, kalian bisa sign up terlebih dahulu ataupun sign in menggunakan Google ataupun Facebook. Jika kalian sudah memiliki akun, kalian bisa input email kalian dan juga password kalian. Nah, nantinya apabila kalian sudah masuk ke ElevenLabs, akan muncul halaman utama. Nah, kita lihat di bagian kiri, bagian playground, ada tulisan text to speech. Kalian klik bagian tersebut, dan nanti akan muncul halaman untuk mengisi prompting. Prompting ini menuliskan kalimat yang akan kalian gunakan dan menjadi suara. Nah, kalian juga harus memperhatikan tanda baca yang kalian gunakan ya. Setelah itu, kalian bisa memilih suara yang kalian inginkan, seperti suara laki-laki ataupun perempuan, aksen menggunakan aksen Amerika, British, Indonesia, dan juga lainnya. Kalian bisa search di box tersebut, dan kalian bisa pilih dan bisa review juga mana sih suara yang kalian inginkan. Setelah itu, kalian bisa men-setting voice atau men-setting suaranya berdasarkan stabilitas suaranya, kesamaan suaranya, dan juga ekspresi yang akan dimunculkan ketika suara itu jatuh. Nah, apabila kalian sudah melakukan semuanya, kalian bisa klik Generate Speech untuk melihat hasil yang sudah kalian buat. Apabila kalian sudah menyukainya, kalian bisa download voice, klik lambang yang sudah dilingkari di bagian kanan bawah. Nantinya, suara itu akan terdownload secara otomatis. Apabila kalian mau share juga voice-nya, bisa kalian share di sebelah tanda download, lalu bisa akan terbuka, nanti ada link yang bisa kalian share ke teman-teman atau ke keluarga kalian. Halo, saya Tera. Saya adalah mahasiswa di Universitas Ciputra Surabaya. Saya suka biologi sejak kecil. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam menggunakan ElevenLabs. Kalian bisa coba di rumah dan bisa praktek dengan menggunakan ElevenLabs. Selamat mencoba!
Halo semuanya, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas tentang AI lagi, AI Video Generator. AI ini dapat mengubah teks menjadi sebuah video. Platform AI yang akan kita gunakan kali ini adalah InVideo, di mana AI ini bisa membuat video pendek yang bisa digunakan seperti video pemasaran, presentasi, slideshow, dan masih banyak lainnya. Benefit yang bisa kita ambil dari platform AI ini, pertama, setiap minggunya kita bisa mendapatkan video sekitar 10 menit. Lalu, kita bisa mengekspor 4 kali dalam minggu. Tapi, ada watermarknya. Jika kalian ingin tanpa watermark, kalian bisa membayarnya. Mari kita mulai langkah-langkah dalam menggunakan InVideo. Pertama, kita search dulu di internet kalian juga, nanti akan muncul di bagian atas InVideo AI, lalu kalian klik saja dan akan masuk di halaman pertama seperti ini. Lalu kalian bisa login atau sign up terlebih dahulu. Bagi kalian yang sudah memiliki account, tinggal login saja. Apabila kalian belum memiliki account, kalian bisa sign up terlebih dahulu. Kalian bisa masukkan akun kalian menggunakan Google, Apple, dan lain-lain. Apabila kalian sudah masuk ke dalam InVideo AI, akan muncul di homepage-nya ini seperti ini, dan kalian langsung klik saja bagian Create AI Video. Pertama, kalian bisa langsung mulai promptingnya, di mana tuliskan gambaran detail video yang kalian inginkan. Nanti kalian bisa tuliskan juga ditambahkan caption atau tidak. Setelah itu, nanti akan ada loading sebentar dan akan muncul setting format video seperti ini. Nanti kalian pilih durasi yang kalian inginkan, lalu juga ada audience atau target penonton sehingga AI ini dapat menyesuaikan. Setelah itu, platform yang akan kalian gunakan untuk upload video nanti juga kalian bisa edit promptnya apabila kalian ingin menambahkan prompt dari promptingnya tersebut. Selanjutnya, kalian bisa mengedit video. Nah, edit video ini itu ada 4 macam. Yang pertama itu media, di mana media ini kalian bisa input media dari device kalian ataupun menghapus media yang sudah dibikin oleh AI. Selanjutnya, kalian juga bisa edit bagian musiknya. Nah, kalian bisa menambahkan musik yang kalian inginkan sendiri. Dan juga kalian bisa mendapatkan stok musik dari InVideo. Selanjutnya, kalian bisa mengedit juga bagian script. Apabila kalian ingin ada tulisannya, lalu ingin menambahkan tulisan atau menyesuaikan lebih lagi dengan audio yang sudah dibuat oleh AI. Selanjutnya, kalian juga bisa edit seperti efeknya, terus habis itu preset dalam transisinya, habis itu teksnya juga kalian bisa buat edit dan masih banyak lainnya jika kalian scroll ke bawah. Selanjutnya, kalian jika ingin download video yang sudah dibuat, kalian bisa klik saja bagian download, lalu bisa download ketika stok watermark, lalu pilih juga yang normal. Setelah itu pilih juga resolusinya, dari yang paling rendah itu 480, yang paling tinggi adalah 1080. Apabila kalian sudah memiliki akun dan sudah membayarnya, kalian bisa mendapatkan video yang no watermark. Hai teman-teman, kalau stetoskopmu seperti laboratorium inovasi, kamu pasti ada di Universitas Ciputra. Di Fakultas Kedokteran UC, kita nggak cuma mencetak dokter, tapi kita menciptakan dokterpreneur. Belajar langsung di laboratorium canggih kita, ikut kelas yang seru, dan jelajahi potensimu di perpustakaan. Gimana? Sudah bisa kan dalam menggunakan InVideo AI? Jangan lupa untuk tunjukkan kreativitas kalian menggunakan InVideo AI. Sampai jumpa!